Rupanya hari ini Pak Jokowi kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk mengurusi soal isu atau kasus ijazah yang dituduh palsu. Dan Pak Jokowi datang bersama dengan kuasa hukumnya untuk kemudian katanya sekalian mengambil ijazah yang sebelumnya itu dititipkan. Jadi sebelumnya kan ijazahnya sudah dikirimkan sama adik iparnya untuk kemudian diuji lab dan sebagainya. Nah sekarang itu sekalian mau diambil, sekalian datang di undangan dari Bareskrim Polri. Tapi yang membedakan hari ini Pak Jokowi membawa map hitam. Jadi ya ini nampaknya adalah drama atau narasi baru, karena sebelum-sebelumnya ketika Pak Jokowi datang ke kantor kepolisian itu nggak membawa map hitam gitu. Yang dibawa sebelumnya itu kan ada map warna coklat atau kuning yang kemudian dilipat-lipat sama Jokowi dan itu dipertanyakan sama Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ini kalau isinya ijazah kok bisa dilipat-lipat kayak gitu? Banyak orang yang kemudian mempertanyakan waktu pertama Pak Jokowi melaporkan atau datang ke kantor kepolisian terkait kasus ijazah palsu ini, karena mapnya dilipat padahal ijazah semestinya nggak seperti itu. Nah sekarang Pak Jokowi datang dengan map warna hitam yang tegas sekali, lurus dan nggak bisa dilipat. Yaitu drama atau cerita baru yang mungkin bertujuan untuk membenarkan cerita-cerita atau pertanyaan sebelumnya, supaya setelah ini tidak dicurigai lagi gitu ya, bahwa ini sekarang yang dibawa map tegas nih, nggak bisa dilipat. Yang untuk membuat banyak orang supaya bisa percaya bahwa di dalam map hitam itu benar-benar adalah ijazah yang asli. Ya nggak tahu lah drama atau narasi apa lagi yang akan dimainkan oleh kubu Pak Jokowi setelah ini, tapi pada intinya cerita atau map hitam itu menjadi satu cerita baru. Dan kata Pak Jokowi terkait ijazah aslinya itu nanti akan ditunjukkan kalau diminta oleh majelis hakim. Jadi bukan di persidangan lagi gitu ya. Kalau sebelumnya kan muncul pernyataan ya nanti akan kita tunjukkan di pengadilan, di persidangan gitu ya. Sekarang jawabannya kalau diminta oleh majelis hakim, kata Pak Jokowi. Ya nggak ngerti nanti apakah akan mengarah ke sana, tapi pada intinya sebelumnya kan ketika kasus ini juga berjalan di Solo, itu kan juga sempat diminta gitu ya, dan kemudian tidak ditunjukkan, dan bahkan Pak Jokowi juga beberapa kali nggak hadir dalam persidangan itu gitu. Jadi ya nggak tahu apakah nanti ini benar-benar akan disampaikan sama Pak Jokowi atau enggak, tapi ya jangan terlalu berharap banyak gitu ya. Bagaimanapun Pak Jokowi itu sudah sering sekali berbicara yang sebaliknya gitu. Bilangnya A padahal Z gitu kan. Udah terlalu sering. Jadi ya kita nikmati saja pernyataan-pernyataan Pak Jokowi dalam hari-hari terakhir ini gitu, karena kalau dari sisi Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa baru akan ditunjukkan kalau diminta oleh majelis hakim, itu kan seperti sebuah penegasan, sebuah keyakinan bahwa Pak Jokowi sangat meyakini bahwa hakim tidak akan meminta ijazahnya. Ya karena sebelum-sebelumnya juga sudah seperti ini gitu. Ketika ada kasus Sugiknur, Babangtri yang juga muncul dengan satu tuduhan yang sama, ijazah palsu, itu kan Pak Jokowi juga nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya, entah itu di persidangan atau diminta oleh majelis hakim, nggak ada tuh. Dan pada ujungnya Babangtri atau Sugiknur ya masuk juga, dia kemudian dianggap bersalah dan kemudian dipenjara. Jadi ya mungkin dalam keyakinan Pak Jokowi majelis hakim nggak akan meminta gitu ya, cukup dengan saksi-saksi lah, pernyataan dari UGM, pernyataan dari temennya, udah selesai gitu. Makanya sekarang beralasan bahwa baru akan ditunjukkan kalau diminta oleh majelis hakim. Dan ini menjadi satu cerita yang unik atau sangat tidak masuk akal sebenarnya, ketika banyak teman-teman Pak Jokowi, bukan banyak sih, ada beberapa, 1-2 orang teman kuliah Pak Jokowi katanya yang juga lulus di waktu yang sama atau di wisuda di hari yang sama, itu mereka menunjukkan ijazahnya tanpa diminta oleh majelis hakim. Jadi ada banyak teman-teman Pak Jokowi menunjukkan. Tujuan dari teman-teman Pak Jokowi ini adalah memberikan pembelaan bahwa ijazah Pak Jokowi ya kayak gini sama. Saya itu sama dengan Pak Jokowi, saya itu sekelas dengan Pak Jokowi, atau satu angkatan yang sama-sama wisuda di hari yang sama waktu itu tahun 1985, kata mereka, kata teman-temannya ini. Dan mereka tunjukin tuh ijazahnya.
Mungkin tujuan mereka adalah memberikan pembelaan bahwa Pak Jokowi ini benar kok, mahasiswa di situ sekolah kok sama-sama dengan kita. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi ketika mereka menunjukkan ijazah dan kemudian Pak Jokowi tidak mau menunjukkannya, itu kan berarti ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Kalau teman-temannya ini dengan entengnya menunjukkan ijazah dan itu bukan privacy atau apa, dan ini sudah beredar di semua media hari ini, kenapa Pak Jokowi tidak mau melakukan hal yang sama? Itulah yang kemudian membuat orang jadi semakin curiga. Jangan-jangan memang nggak ada ijazahnya Pak Jokowi, atau jangan-jangan hilang. Yang ada cuma apa namanya, cuma fotokopiannya misalkan. Jadi ya, soal ijazah Pak Jokowi ini memang masih menjadi misteri. Bagi saya tidak penting soal asli atau palsunya, tapi lebih penting lagi apakah sebenarnya ijazah aslinya itu sampai sekarang masih ada atau enggak gitu. Jangan-jangan udah emang nggak ada, cuma bisa fotokopian. Tapi pada akhirnya itu hanya akan menjadi satu misteri yang tahu kebenarannya terkait ada tidaknya, yang tahu pasti itu nampaknya hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang lain nggak ada yang tahu. Tapi ya begitulah politisi dan begitulah Pak Jokowi. Kita melihat atau mendengar pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang sering tidak sesuai dengan faktanya itu sudah berulang kali. Ini bukan yang pertama kalinya. Jadi ya, kita sudah sangat terbiasa sekali dibohongi, dan Pak Jokowi juga sama, sudah sangat terbiasa berbohong. Seperti misalkan soal 3 periode, itu juga muncul dari ya inisiasi dia sendiri juga gitu. Dan ketika saya dan teman-teman juga dipanggil Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu tadi penyampaian dari Bung Alifur Rahman, bagaimana Pak Jokowi menghadiri atau tadi dimintai keterangan dari pihak kepolisian dan sekaligus menjemput ijazah yang diberikan atau yang dibawakan iparnya ke Polda Metro Jaya, ya. Ya, tetap kita membahas masalah ijazah. Ijazah terus ya, tiap hari ijazah dan ijazah terus. Saya punya ijazah, tapi kalau orang ngatain palsu, saya tunjukin aja tuh, selesai. Gampangnya sih begitu. Tapi kita nggak tahu kalau Pak Jokowinya gitu ya. Nah, kemudian kalau saya melihat di sini saja ya, teman-teman kita yang berkomentar, Jokowi itu nggak perlu dikasihani, dia saja nggak kasihan kepada rakyat Indonesia yang ekonominya Indonesia hancur gara-gara korupsi kelompok dia. Saya dulu di periode 1 Jokowi akut, tapi sekarang tidak. Bahkan sekarang tidak kasihan sama sekali dengan kondisinya. Kalau bisa jangan cuma dipimpong, tapi jadikan samsak ya. Coba kalau kemarin presidennya Ganjar dan wakilnya Mahfud, maka Jokowi sudah masuk ke hotel Prodeo tuh dengan banyaknya kasus yang dibuat oleh Jokowi. Makanya dia mati-matian supaya Prabowo yang menang. Karena Prabowo nggak bakalan berani menyeret Jokowi ke hotel Prodeo karena Prabowo ada masalah. Sama-sama kita pegang kartu as. Dan inilah hasilnya dari 58%, Indonesia amburadul gara-gara hanya 1 orang saja. Harusnya saat ini dia diintrospeksi diri. Tidak punya malu, raja tega, raja bohong, pendendam, ambisius dalam kekuasaan. Jujur saya nggak kasihan, dia udah kaya banget, segalanya udah dia dapatkan. Kalau dia merasa seperti dipimpong dengan kasus ijazahnya, itu kesalahan dia sendiri. Karena ketidakjujurannya dan selalu berbohong. Dan bohong dengan tidak punya rasa malu, semua cara dia halalkan. Jokowi pasti menang, malah mereka ditangkap. Susah kalau polisi masih di bawah kendalinya, bahkan Wowo aja nggak berani sama Wiwi. Pak Jokowi santai aja kok, kenapa kalian kejang-kejang? Lihat tuh di rumahnya banyak yang datang ingin foto dan bersalaman. Di rumah kalian ada yang datang, ada tukang tagih bank, legit. Hahaha. Ya, katanya sih ya itu begitu, banyak yang datang ke rumah Pak Jokowi ya, minta foto ya, minta tunjukin ijazah. Ijazah itu kebanggaan bagi siswa. Dulu ijazah saya
apa nih, laminating ya di eman-eman lah. Sarkowi bawa map tekuk-tekuk seperti minta sumpah. Astaga, aneh-aneh banget komentar netizen ini teman-teman ya, agak ngeri-ngeri sedap. Akibat sering ngibul, langgar konstitusi, merusak demokrasi, ya, sikap tidak konsisten, otoriter selama berkuasa, melanggar HAM, urat malunya putus, merusak ekonomi rakyat, mencela-mencele, Jokowi semakin dilecehkan, dibenci, diolok-olok, dihujat oleh rakyat. Sekarang rasakan nikmat dipingpong kesana kemari. Tapi sebetulnya untuk menghindar pingpongan itu, tunjukin aja saja, karena itu yang dipersoalkan hari-hari ini ya. Harusnya mantan presiden itu menjadi guru bangsa dan masih diharapkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bangsa. Ini kok malah repot ngurus hal-hal yang harusnya tidak perlu. Coba, karena keangkuhan dan kebodohannya Jokowi sendiri bikin malu. Tapi Jokowi kan gak punya malu. Gak usah kasihan mas, orang ini dengan kepemerintahannya membuat hidup kami sengsara. Orang itu uangnya sudah gak karuan serinya. Sebenarnya gampang kok bang, diperlihatkan ijazah, sudah beres. Kan Jokowi sendiri bikin repot hidupnya sendiri. Masa Purna Bakti malah ngurusin hal-hal yang gak penting karena ulahnya sendiri. Harusnya senang-senang menikmati sisa umur gitu ya. Ya, begitulah teman-teman Indonesia. Bukan receh mas, penting secara moral. Jika pemalsuan dibiarkan, orang akan malas belajar. Karena dianggap nggak penting, mau jadi pejabat tinggal beli ijazah, kan miris. Ya miris juga sih kalau seperti itu teman-teman ya. Dengan presiden 10 tahun aja semua serba naik. Pajak, BBM, listrik, harga-harga, utang negara, kedatangan aceng-aceng, tergadainya SDA, laut dipagari, pasir laut dijuali, dan sebagainya. Banyak kasus Pak Jokowi ini ya. Kok bisa gitu? Sedang ramai perbandingan Blankon 1915 ya, 1117 yang berbeda dengan 1120. Apa ada hubungan penjemputan kembali ijazah oleh Jokowi? Stok materai warna hijau masih ada? Wow, ya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang tahu silakan sampaikan pendapat Anda ya. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.